Ia bekerja keras selama 10 tahun di Jepang, merelakan masa mudanya demi masa depan keluarga. Namun, saat kembali, ia menemukan istri dan anaknya mengemis di jalan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan semua uang yang ia kirimkan? Malam itu, di dalam kabin pesawat yang melaju melintasi samudra, Arkan duduk terpekur di dekat jendela, memandang samudra awan yang terbentang di bawahnya. Cahaya lampu kota-kota Jepang di bawah sana sudah lama menghilang, berganti dengan hamparan gelap yang dihiasi ribuan titik bintang. Sudah genap 1 dasawarsa, atau 10 tahun, sejak ia meninggalkan tanah airnya. 10 tahun yang dihabiskan untuk bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik komponen otomotif, memeras keringat di balik mesin-mesin dingin yang bising. Setiap tetes keringat, setiap tarikan napas lelah di ujung hari, setiap gigil kedinginan di musim salju, semuanya ia persembahkan untuk satu tujuan, masa depan keluarganya. Arkan bukanlah pria yang terlahir dari keluarga berada. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kerasnya hidup. Namun, ia tidak pernah membayangkan akan sejauh ini demi bertahan hidup. Di Jepang, ia belajar banyak hal, disiplin, ketahanan, dan arti dari setiap lembar uang yang ia dapatkan. Upah yang ia terima tidak pernah ia gunakan untuk berfoya-foya. Sebagian kecil ia sisihkan untuk makan dan sewa kamar. Sisanya, yang jumlahnya jauh lebih besar, ia kirimkan secara rutin ke kampung halamannya. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Saat ia pertama kali berpamitan dengan Kirana, istrinya, dan Ananda, putranya yang kala itu masih balita. Wajah Kirana yang berurai air mata, Ananda yang bingung memandangnya dengan mata bulat polos, semuanya teringat jelas. Janji-janji yang ia bisikan di telinga mereka seolah terngiang kembali. Tunggu aku, ya. Sebentar saja. Setelah itu, kita akan hidup bahagia. Kamu dan Ananda tidak perlu lagi hidup susah. Setiap bulan, ia selalu mengirimkan uang melalui Burini, adik dari almarhum ibunya. Burini adalah satu-satunya kerabat yang Arkan percayai sepenuhnya. Melalui telepon yang jarang sekali bisa ia lakukan, Burini selalu meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Kirana dan Ananda sehat, kan? Uangmu aman. Tante simpan untuk masa depan Ananda. Kamu jangan khawatir, fokus saja bekerja di sana, begitu kata Burini. Suara yang penuh kasih sayang itu selalu berhasil menenangkan kegelisahan Arkan. Namun, di lubuk hati Arkan, ada sebuah kekosongan yang tidak pernah terisi. Ia merindukan senyum Kirana, tawa Ananda yang kini ia tahu sudah bukan lagi balita, melainkan seorang anak yang akan beranjak remaja. Ia merindukan masakan rumahan, aroma tanah basah setelah hujan, dan hangatnya sapaan tetangga. Rindu itu, setelah 10 tahun, kini telah menjelma menjadi sebuah gunung yang teramat besar. Keputusannya untuk pulang, meskipun tabungannya masih belum sebanyak yang ia harapkan, adalah sebuah keputusan yang tidak bisa ia tunda lagi. Ia tidak ingin melewatkan 1 detik pun dari kehidupan putranya. Di dalam tasnya, Arkan membawa beberapa oleh-oleh sederhana, kimono kecil untuk Kirana, mainan robot untuk Ananda, dan sebuah kalung cantik dari perak yang ia beli dengan menyisihkan uang makan selama berbulan-bulan. Barang-barang itu bukan sekadar oleh-oleh, melainkan simbol dari cinta dan pengorbanan yang tak terhitung. Ia membayangkan betapa bahagianya wajah Kirana saat menerima kalung itu, betapa cerianya Ananda saat memainkan robot barunya. Impian sederhana itu adalah satu-satunya yang membuatnya kuat menghadapi semua cobaan. Pesawat mulai menurunkan ketinggian. Jantung Arkan berdegup lebih kencang. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. 10 tahun yang panjang telah berakhir. Petualangan barunya, petualangan yang sesungguhnya, akan segera dimulai. Ia akan kembali ke pangkuan keluarga, ke rumah yang ia tinggalkan, dan mewujudkan janji yang ia buat 1 dasawarsa lalu. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia akan pulang. Begitu kakinya menginjak tanah Indonesia, sebuah rasa haru yang luar biasa menyelimutinya. Udara hangat yang lembab, bau asap knalpot bercampur aroma rempah, semuanya terasa begitu akrab. Arkan mengambil napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, menikmati setiap sensasi yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Ia telah pulang. Dengan langkah yang mantap dan penuh antusiasme, Arkan naik taksi menuju kampung halamannya. Di sepanjang perjalanan, matanya tidak henti-hentinya menatap keluar jendela, mencoba menemukan hal-hal yang ia kenal. Namun, seiring taksi melaju mendekati kampungnya,
Arkan mulai merasakan ada yang aneh. Pemandangan yang ia lihat tidak sesuai dengan ingatan yang ia simpan selama 1 dasawarsa. Rumah-rumah yang dulu rapi kini terlihat lusuh. Warung-warung kecil yang dulu ramai kini banyak yang tutup. Sorot mata para pejalan kaki terlihat kosong, seolah kehilangan semangat hidup. Arkan mengabaikannya. Mungkin ini hanya perasaannya saja. Setelah taksi berhenti di ujung gang, ia memilih untuk berjalan kaki. Ia ingin merasakan setiap langkah di tanah kelahirannya. Lorong yang dulu riuh dengan tawa kini sunyi senyap. Pintu-pintu rumah tertutup rapat, menyisakan kesunyian yang mencekam. Arkan mengernyitkan dahi. Di mana semua orang? Ia melangkah cepat menuju rumahnya. Di benaknya, ia membayangkan Kirana yang akan membukakan pintu, Ananda yang akan berlari memeluknya, dan aroma masakan yang sudah ia rindukan. Namun, yang menyambutnya hanyalah sebuah gerbang berkarat dengan gembok usang yang menggantung. Rumahnya, rumah kecil yang dulu ia cat biru, kini terlihat sangat tidak terawat. Catnya mengelupas, ilalang tumbuh subur di halaman, dan jendela-jendelanya tertutup papan kayu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Kirana, Ananda, bisik Arkan, suaranya bergetar. Ia mencoba mengintip dari celah jendela, namun yang ia lihat hanyalah kekosongan dan debu tebal. Rasa cemas yang semula ia tekan kini membuncah. Arkan mencoba mengetuk pintu tetangga, tapi tak ada yang berani membuka. Mereka hanya mengintip dari balik tirai, menatap Arkan dengan pandangan aneh yang sulit ia artikan. Akhirnya, seorang pria paruh baya, yang dulu merupakan teman sebaya Arkan, keluar. Ia menatap Arkan dengan tatapan iba. "Arkan, kamu sudah pulang?" tanyanya, suaranya pelan. "Iya, Yanto. Aku sudah pulang." "Kirana dan Ananda kemana? Rumahku kenapa?" tanya Arkan, langsung pada intinya. Yanto menunduk, menghindari tatapan mata Arkan. "Mereka sudah lama pindah, kan? Aku tidak tahu persis kemana. Coba tanyakan pada Burini. Mungkin dia tahu." Mendengar nama Burini, Arkan merasakan sedikit kelegaan. Ya, Burini pasti tahu. Ia segera bergegas menuju rumah tantenya. Namun, ia kembali terkejut saat melihat rumah Burini yang kini jauh berbeda. Catnya baru, berwarna krem dengan aksen emas, pagar besinya tinggi, dan di halaman terparkir sebuah mobil mewah. Burini, yang dulu hidup sederhana, kini tampak seperti nyonya besar. Saat Burini membukakan pintu, ia terkejut melihat Arkan. Wajahnya memucat, namun ia cepat-cepat menguasai diri, menyunggingkan senyum palsu. "Arkan? Ya Tuhan, kamu sudah pulang? Kenapa tidak memberitahu tante?" tanyanya, sambil mencoba memeluk Arkan. Arkan melepaskan pelukan itu dengan cepat. "Tante, di mana Kirana dan Ananda? Mereka kenapa?" tanyanya, dengan nada yang menuntut. Burini, yang terlihat gelisah, mencoba menenangkan Arkan. "Sabar, kan? Tante ceritakan. Masuk dulu." Namun, firasat buruk Arkan sudah terlanjur kuat. Ia tidak butuh basa-basi. Ia butuh jawaban. Arkan menolak ajakan Burini untuk masuk. Hatinya sudah terlalu sesak, terlalu dipenuhi kecemasan yang tidak bisa ia kendalikan. Ia hanya ingin tahu keberadaan istri dan anaknya. Burini akhirnya terpaksa menjelaskan. Namun penjelasannya terasa sangat janggal di telinga Arkan. Mereka pindah ke kota, kan? Kirana bilang mau mencari pekerjaan yang lebih baik. Dia tidak mau merepotkan kamu lagi. Ananda juga butuh sekolah yang lebih baik. Jelas Burini, mencoba meyakinkan Arkan. "Pindah ke kota mana? Kenapa Kirana tidak pernah memberitahuku? Kenapa rumahku dijual?" tanya Arkan, suaranya meninggi. Burini terdiam sejenak. Ia terlihat sangat panik. Matanya menatap ke kanan dan kiri, seolah mencari jalan keluar. "Rumahmu, rumah itu, ada utang, kan? Utang lama. Tante terpaksa menjualnya untuk melunasi semuanya. Uang sisanya, Tante berikan ke Kirana untuk modal usaha. Tante tidak tahu kalau dia malah pindah ke kota." Kebohongan itu terlalu kentara. Arkan tidak bodoh. Ia tahu tidak ada utang. Ia selalu mengirimkan uang dengan jumlah yang lebih dari cukup untuk kehidupan mereka sehari-hari. Rasa sakit yang mematikan menusuk jantungnya. Ia merasa dikhianati.
Tanpa berkata apa-apa lagi, Arkan berbalik dan pergi. Ia tidak tahu harus kemana. Kakinya melangkah tanpa arah, pikirannya kacau. Ia menyusuri jalanan kota yang ramai, berharap akan menemukan petunjuk. Setiap wajah yang ia lihat, setiap orang yang ia lewati, ia tatap dengan seksama, berharap salah satunya adalah Kirana atau Ananda. Namun, yang ia temui hanyalah orang-orang asing. Hingga akhirnya, di sebuah sudut jalan yang ramai, di bawah teriknya matahari siang, matanya menangkap sebuah pemandangan yang menghentikan langkahnya. Seorang wanita kurus, dengan pakaian lusuh, menunduk lesu di pinggir jalan. Di sebelahnya, seorang anak kecil dengan baju kotor, memegang kaleng bekas, menengadahkan tangannya ke arah pejalan kaki yang lewat. Dunia Arkan runtuh. Seluruh kekuatannya seakan ditarik paksa dari tubuhnya. Kaki Arkan terasa berat. Namun ia terus melangkah, mendekat ke arah dua sosok itu. Semakin dekat, semakin jelas wajah mereka. Wajah yang ia rindukan, wajah yang ia impikan, kini berada di hadapannya, dalam kondisi yang paling menyakitkan yang pernah ia bayangkan. Kirana dan Ananda. Kirana. Bisik Arkan, suaranya serak. Ia tidak bisa menahan air matanya. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras, membasahi pipinya yang lelah. Kirana mendongak. Matanya yang cekung membelalak, wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ananda menoleh, menatap Arkan dengan mata polos yang penuh dengan kesedihan. "Ayah?" lirih Ananda. Suaranya nyaris tak terdengar. Arkan jatuh berlutut, memeluk keduanya dengan erat. Ia tidak peduli dengan bau debu dan kotoran yang menempel di pakaian mereka. Yang ia rasakan hanyalah kehadiran mereka, hangatnya tubuh mereka, kenyataan bahwa mereka masih hidup. Namun, kenyataan itu datang dengan harga yang teramat mahal. Impian yang ia bangun selama 10 tahun, janji yang ia genggam erat, kini hancur berkeping-keping. Malam itu, di dalam sebuah kontrakan kecil yang kumuh, Arkan mendengarkan setiap patah kata yang keluar dari bibir Kirana. Dengan suara yang putus-putus dan air mata yang tak henti-hentinya mengalir, Kirana menceritakan kisah pilu yang telah menghancurkan hidup mereka. "Sejak kamu pergi, Arkan, semua uang yang kamu kirim, selalu Burini yang terima. Dia bilang, ini untuk tabungan masa depan Ananda, katanya biar tidak boros. Dia juga selalu bilang kalau kamu sering telat kirim uang, atau uang yang dikirim tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari." Tutur Kirana, suaranya bergetar menahan isak tangis. Arkan mengepalkan tangannya. "Kenapa kamu tidak bilang padaku?" "Aku tidak bisa, Arkan. Burini selalu ada di sampingku. Dia bilang, kalau aku mengadu padamu, kamu akan khawatir dan tidak fokus bekerja. Dia bilang, biar dia saja yang mengurus semuanya. Aku percaya padanya karena dia keluargamu." Isak Kirana tak mampu melanjutkan. Arkan memeluk Kirana erat-erat, mencoba memberikan kekuatan. Ananda yang tertidur pulas di pangkuannya, seolah tak sadar dengan kesedihan yang membayangi orang tuanya. Kirana melanjutkan ceritanya. Ia menceritakan bagaimana satu persatu harta benda mereka dijual oleh Burini dengan berbagai alasan. Mulai dari sepeda motor, televisi, hingga akhirnya rumah mereka sendiri. Dia bilang, rumah itu ada utang yang harus segera dilunasi. Aku tidak tahu utang apa, Arkan. Aku bingung. Dia bilang kalau utang itu tidak dilunasi, kita akan kehilangan segalanya. Aku percaya, karena aku takut. Uang hasil penjualan rumah juga diambil semua oleh Burini. Dia bilang untuk biaya Ananda sekolah di sekolah yang paling bagus. Dia bilang, dia sudah mendaftarkan Ananda, tapi sampai sekarang Ananda belum pernah sekolah. Rasa sakit di dada Arkan tidak bisa lagi ia tahan. Bukan lagi hanya sedih, melainkan amarah yang membakar. Api kemarahan itu menjalar ke setiap sel di tubuhnya. Ia tidak bisa memaafkan. Burini, orang yang ia percayai, orang yang ia anggap sebagai ibu sendiri, telah mengkhianatinya dengan cara yang paling kejam. Ia telah menghancurkan hidup keluarganya, merampas masa depan anaknya, dan merendahkan martabat istrinya. Lalu, kenapa kamu sampai mengemis, Kirana? Tanya Arkan. Suaranya pelan dan menahan amarah. Kirana kembali menangis. "Setelah semua uang habis, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku mencoba mencari pekerjaan,
Tapi tidak ada yang mau menerimaku. Aku malu, Arkan. Aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya ingin Ananda bisa makan. Arkan menenggelamkan wajahnya di rambut Kirana. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana penderitaan yang harus Kirana dan Ananda lewati. Seorang wanita yang seharusnya hidup nyaman di rumahnya, harus merendahkan diri di jalanan. Seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar, harus menengadahkan tangannya kepada orang asing. Malam itu, Arkan berjanji. Janji yang ia ucapkan dalam hati, janji yang tidak akan pernah ia ingkari. Ia tidak akan tinggal diam. Ia akan menuntut keadilan. Ia akan membongkar semua kejahatan yang dilakukan Burini. Ia akan mengembalikan kehormatan keluarganya. Dengan hati yang dipenuhi amarah dan tekad, Arkan mulai bergerak. Ia tidak lagi peduli dengan rasa lelah. Yang ia pikirkan hanyalah satu, keadilan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa bertindak gegabah. Burini bukan orang sembarangan. Dengan uang yang ia dapatkan dari hasil korupsi, ia telah membangun jaringan kekuasaan di kampung. Ia dikenal sebagai dermawan yang sering menyumbang, sehingga banyak orang yang segan padanya. Arkan tahu, jika ia langsung menghadapi Burini, ia hanya akan dianggap sebagai orang yang iri dan tidak tahu berterima kasih. Ia harus mencari bukti, saksi, dan dukungan. Ia memulai penyelidikannya dari nol. Pertama, ia mendatangi mantan tetangga-tetangganya. Namun, mereka semua menolak untuk berbicara. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Kami tidak tahu apa-apa, Arkan. Kami tidak mau ikut campur. Begitu jawaban yang sering ia dengar. Arkan mengerti, mereka takut pada Burini. Ia tidak menyerah. Ia terus mencari, hingga akhirnya ia bertemu dengan Pak Toha, seorang penjual warung kopi yang dulu sering ia singgahi. Pak Toha, dengan hati yang tulus, bersedia membantu. Saya tahu, Nak, Burini itu licik. Dulu, saya juga pernah jadi korbannya, tapi saya tidak punya bukti. Dia pernah pinjam uang sama saya, tapi dia tidak pernah mengembalikannya. Saya juga sering melihat dia membeli barang-barang mahal, padahal dia tidak punya pekerjaan tetap. Informasi dari Pak Toha memang tidak terlalu membantu dalam kasus hukum, tapi setidaknya, Arkan tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia tahu ada orang lain yang juga menjadi korban. Selanjutnya, Arkan mencoba melacak jejak penjualan rumahnya. Ia mendatangi kantor notaris yang diceritakan Burini. Awalnya, notaris itu juga menolak untuk memberikan informasi. Namun, setelah Arkan menceritakan kisah pilunya dan menunjukkan surat-surat rumah yang ia bawa, notaris itu merasa iba. Ia memberikan salinan surat-surat palsu yang pernah dibuat Burini. Surat-surat itu menunjukkan bahwa Arkan seolah-olah telah menandatangani surat kuasa penjualan rumah. Tanda tangan Arkan di surat itu, tentu saja, adalah palsu. Bukti itu adalah terobosan yang sangat besar. Arkan segera menghubungi teman lamanya, Budi, yang kini menjadi seorang polisi. Budi, yang mendengar cerita Arkan, merasa geram. Ia berjanji akan membantu Arkan. Namun ia juga memperingatkan Arkan agar tidak bertindak gegabah. Kita harus punya bukti yang tak terbantahkan, kan? Kalau kita langsung tangkap dia, pengacaranya akan dengan mudah memutarbalikkan fakta. Kita harus menjebaknya, ujar Budi. Arkan mengangguk. Ia mengerti. Ia tidak ingin kesalahan sekecil apapun merusak rencana mereka. Dengan bukti-bukti yang ia miliki dan bantuan dari Budi, Arkan mulai menyusun sebuah rencana. Sebuah rencana yang akan menguak kejahatan Burini dan membawa keadilan bagi keluarganya. Arkan memahami, musuh terbesarnya bukanlah Burini itu sendiri, melainkan ketamakan yang menggerogoti jiwa tantenya. Dengan naluri yang diasah kerasnya hidup di perantauan, ia merancang sebuah jebakan yang tak terduga. Bersama Budi, teman polisi yang kini menjadi sekutunya, Arkan menyebarkan kabar burung yang ia tahu akan sampai ke telinga Burini. Kabar itu bukan hanya sekadar gosip, melainkan umpan yang menggoda. Arkan telah kembali ke kampung halaman dengan membawa tabungan miliaran dari Jepang dan berencana menginvestasikannya dalam proyek besar. Tidak butuh waktu lama. Bagai lalat yang tertarik pada gula, Burini segera muncul. Ia datang dengan senyum yang manis. Namun matanya memancarkan cahaya serakah yang tak bisa disembunyikan. Ya Tuhan, Arkan, Tante sungguh lega kamu sudah kembali. Tante turut sedih atas apa yang menimpa kalian. Tapi jangan khawatir, Tante selalu mendoakan.
ucap Burini, mencoba merangkul Arkan. Arkan menepisnya dengan lembut. Ia harus tetap terlihat dingin. Tidak perlu, Tante. Aku sudah menemukan mereka. Burini, yang panik namun cerdik, segera mengubah topik. Oh, iya. Tante punya ide brilian untukmu. Ada lahan kosong di ujung kampung yang bisa kita beli. Kita bangun perumahan, lalu kita jual. Keuntungannya pasti sangat besar. Tapi, kita butuh modal besar, kira-kira 800 juta rupiah. Bisik Burini, matanya berbinar. Baik, Tante. Tapi, aku punya syarat, jawab Arkan, menatap Burini lekat-lekat. Aku tidak mau ada pihak lain yang tahu. Tante yang harus mengurus semua surat-suratnya. Aku akan berikan uangnya besok. Burini mengangguk setuju, merasa rencananya berhasil dengan gemilang. Ia tidak tahu, Arkan telah merekam setiap percakapan mereka. Keesokan harinya, Arkan kembali menemui Burini. Ia menyerahkan sebuah amplop tebal berisi cek palsu dengan nominal 800 juta rupiah, yang sengaja ia cetak agar terlihat meyakinkan. Burini, yang buta huruf dan hanya melihat angka, tak menyadari apa-apa. Ia hanya melihat angka yang seolah-olah akan memberinya kekayaan berlimpah. Dengan terburu-buru, Burini pergi ke kantor notaris yang dulu pernah ia datangi. Ia membawa semua surat palsu, termasuk surat kuasa dari Arkan yang sudah ia siapkan. Ia ingin agar semua terlihat sah di mata hukum. Notaris itu, yang sudah berkoordinasi dengan Arkan dan Budi, pura-pura melayani Burini. Saat Burini sedang menandatangani dokumen-dokumen itu, Budi dan beberapa polisi datang. Burini terkejut, wajahnya memucat, dan tubuhnya gemetar. Maaf, Bu. Kami mendapat laporan bahwa Anda sedang melakukan pemalsuan dokumen dan penipuan, ujar Budi dengan tegas. Burini tidak bisa mengelak. Semua bukti, mulai dari rekaman suara, cek palsu, hingga surat-surat palsu yang ia pegang, semuanya menjeratnya. Burini ditangkap di tempat. Penangkapan itu menjadi puncak dari badai yang ia ciptakan. Arkan tidak lagi merasa marah. Ia hanya merasa lega. Setidaknya, keadilan telah menemukan jalannya. Penangkapan Burini menjadi berita besar yang menggemparkan kampung. Banyak orang yang terkejut, namun banyak juga yang merasa lega. Seolah-olah, sebuah beban berat baru saja diangkat dari pundak mereka. Dengan ditangkapnya Burini, satu persatu orang yang dulu takut untuk angkat bicara, kini mulai berani. Mereka datang kepada Arkan, menceritakan pengalaman pahit mereka menjadi korban Burini. Mulai dari uang yang dipinjam dan tidak pernah dikembalikan, tanah yang dicuri, hingga bisnis yang ia hancurkan. Semua pengakuan itu menjadi bukti tambahan yang memperkuat kasus Arkan. Dengan bantuan Budi, kasus Burini pun segera disidangkan. Proses hukum yang panjang dan melelahkan pun dimulai. Pengacara Burini, seorang pria licik yang terkenal, mencoba memutarbalikkan fakta. Klien saya adalah korban, Yang Mulia. Ia hanya menjalankan amanat dari Arkan, yang selama ini sibuk di luar negeri. Semua uang yang ia gunakan adalah untuk keperluan Arkan dan keluarganya. Bukti-bukti yang diajukan Arkan tidak kuat, ujar pengacara Burini dengan penuh percaya diri. Arkan, yang duduk di ruang sidang, tidak gentar. Ia menatap pengacara itu dengan sorot mata yang penuh keyakinan. Ia tahu, kebenaran ada di pihaknya. Ia tidak akan membiarkan kebohongan itu menutupi penderitaan keluarganya. Dalam persidangan, Arkan menceritakan semua pengorbanan yang ia lakukan di Jepang. Ia menceritakan setiap detail dari kisah pilu yang dialami Kirana dan Ananda. Ia menunjukkan bukti-bukti yang ia miliki, salinan surat palsu, rekaman suara, dan kesaksian dari para korban lain. Ia juga mendatangkan Pak Slamet sebagai saksi kunci, yang bersedia memberikan kesaksian jujur. Persidangan berlangsung selama beberapa minggu. Akhirnya, hakim membacakan vonis. Burini dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, termasuk pemalsuan dokumen, penipuan, dan penggelapan. Ia divonis hukuman penjara dan diwajibkan untuk mengembalikan semua kerugian yang ia timbulkan. Seluruh harta bendanya disita untuk menutupi kerugian itu. Arkan merasa sedikit lega. Ia tidak bersorak, tidak juga merasa menang. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan yang mendalam. Keadilan akhirnya ditegakkan. Kerusakan yang disebabkan oleh Burini memang tidak bisa diperbaiki, tetapi setidaknya, ia tidak bisa lagi menyakiti orang lain. Kini,
Arkan hanya fokus pada satu hal, membangun kembali kehidupan keluarganya dari nol. Dengan uang ganti rugi yang didapatkan, Arkan dan keluarganya mulai membangun kembali kehidupan mereka. Uang itu tidak banyak, tetapi cukup untuk memperbaiki rumah mereka yang telah rusak. Arkan tidak ingin menyewa kontrakan lagi. Ia ingin segera kembali ke rumah mereka. Rumah yang menjadi saksi bisu dari janji-janji dan mimpi-mimpinya. Kirana, meskipun masih trauma, perlahan mulai bangkit. Arkan selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan cinta yang tulus. Ia selalu memeluk Kirana setiap kali istrinya itu menangis, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ananda, yang kini tahu apa yang terjadi, kembali menjadi anak yang ceria. Ia tidak lagi menunduk saat berbicara dengan orang lain. Ia kembali ke sekolah, dan senyumnya kembali berseri. Arkan memutuskan untuk tidak kembali ke Jepang. Ia telah kehilangan terlalu banyak waktu dengan keluarganya, dan ia tidak ingin melewatkan satu detik pun lagi. Dengan sisa uang yang ada, ia membuka sebuah warung makan kecil di depan rumahnya. Warung itu menjual masakan-masakan sederhana yang ia pelajari saat di Jepang. Warung itu ramai. Banyak orang yang datang, tidak hanya untuk makan, tetapi juga untuk memberikan dukungan kepada Arkan dan keluarganya. Mereka kagum dengan ketabahan Arkan, dan mereka bersimpati atas kisah yang ia alami. Arkan menyambut mereka dengan senyum ramah. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Ia hanya ingin melanjutkan hidup bersama keluarga yang ia cintai. Arkan menyadari, kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang ia miliki, atau seberapa sukses ia di negeri orang. Kebahagiaan sejati adalah saat ia bisa melihat Kirana dan Ananda tertawa, saat ia bisa memeluk mereka setiap malam, dan saat ia bisa bersama-sama menghadapi setiap rintangan yang datang. 6 bulan telah berlalu sejak penangkapan Burini dan selesainya persidangan. Kehidupan Arkan dan keluarganya perlahan-lahan kembali normal, bahkan lebih baik. Luka-luka lama perlahan sembuh, menyisakan bekas yang menjadi pengingat akan masa lalu yang pahit. Namun, bekas luka itu tidak lagi terasa sakit. Ia hanya menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Rumah mereka, yang dulu kusam dan tak terawat, kini terlihat asri. Dinding-dindingnya dicat ulang, halaman yang dulu dipenuhi ilalang kini menjadi kebun bunga dan sayuran yang subur. Kirana, yang dulu malu dan tertekan, kini menjadi wanita yang lebih kuat. Ia mengelola warung makan dengan penuh semangat. Senyumnya tidak pernah pudar. Ananda, putranya, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Ia selalu mendapat nilai bagus di sekolah, dan di waktu luangnya, ia selalu membantu Arkan di warung. Tawa dan canda mereka berdua adalah musik yang paling indah bagi Arkan dan Kirana. Arkan seringkali duduk di beranda rumahnya di sore hari, menikmati secangkir teh dan memandang Kirana dan Ananda yang sedang bercanda tawa di kebun. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tidak pernah menyangka, setelah melewati badai yang begitu besar, mereka bisa menemukan kedamaian yang begitu mendalam. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di kampung. Kisah tentang pengorbanan, pengkhianatan, dan perjuangan untuk keadilan. Banyak orang yang datang kepada Arkan, tidak hanya untuk makan di warungnya, tetapi juga untuk mendengar nasihatnya. Mereka menganggap Arkan sebagai sosok yang bijaksana dan kuat. Arkan menyadari, ia telah kehilangan 10 tahun masa mudanya di negeri orang, tetapi ia tidak pernah kehilangan dirinya sendiri. Ia tetaplah Arkan yang sama, yang mencintai keluarganya lebih dari apapun. Pengkhianatan Burini memang menyakitkan, namun hal itu justru membuatnya menyadari arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari itu, saat fajar menyingsing, Arkan duduk di teras rumahnya, memandangi matahari yang perlahan naik di ufuk timur. Sinar hangatnya menerpa wajahnya, memberikan kehangatan yang tak lagi ia rasakan di Jepang. Di sampingnya, Kirana menyuguhkan secangkir kopi hangat. Ananda, yang sudah rapi dengan seragam sekolahnya, datang dan mencium tangan Arkan. "Ayah, aku berangkat sekolah dulu, ya?" ujar Ananda, suaranya ceria. Arkan tersenyum. "Ya, nak. Belajar yang rajin, ya. Nanti pulang sekolah, kita main di kebun." Ananda mengangguk, lalu bergegas pergi. Arkan dan Kirana hanya bisa memandangnya dengan senyum. Wajah mereka dipenuhi kelegaan dan kebahagiaan. Arkan memandang Kirana. 10 tahun, terasa begitu cepat, ya? Kirana mengangguk. Tapi, kita sudah melewatinya. Dan kita masih bersama.
Itu yang terpenting. Arkan memegang tangan Kirana, menggenggamnya erat. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ia tidak pulang. Ia mungkin akan terus bekerja, terus mengirimkan uang, dan terus hidup dalam kebohongan. Ia menyadari, kepulangannya, meskipun penuh dengan kepahitan, adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Kepahitan itu telah mengajarinya banyak hal, dan telah membawanya kembali ke jalan yang benar. Ia tidak lagi bekerja untuk mengejar kekayaan, melainkan untuk menjaga dan merawat kebahagiaan. Hidup mereka memang tidak lagi penuh dengan kemewahan, tetapi mereka memiliki kekayaan yang jauh lebih berharga. Cinta, kebersamaan, dan ketenangan hati. Arkan tidak lagi menjadi buruh migran yang merindukan keluarga, tetapi menjadi seorang ayah dan suami yang utuh, yang selalu ada untuk mereka. Matahari sudah terbit sepenuhnya. Sinarnya menyinari seluruh kampung. Arkan merasa, ini bukan hanya fajar yang baru, tetapi juga fajar bagi kehidupan mereka. Sebuah babak baru yang penuh dengan harapan, kebahagiaan, dan cinta yang takkan pernah pudar.